Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Watunaba dengan NIM 1903496, Prodi Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi ulangan tengah semester Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu yakni Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Sebelum saya memulai pembahasan pada kali ini, di sini saya akan menyampaikan mengenai manfaat yang telah saya dapatkan dari mempelajari pendidikan resolusi konflik ini. Manfaat yang saya dapatkan yakni seperti saya mengetahui mengenai jenis-jenis konflik yang terjadi di masyarakat sosial, lalu saya mengetahui bagaimana akibat dari timbulnya konflik yang terjadi, dan saya juga mengetahui cara dan langkah bagaimana cara kita menghadapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Teori yang saya gunakan untuk menjawab soal kali ini yakni saya mengambil sumber dari jurnal ilmiah mengenai teori penyelesaian konflik. Yang pertama yakni negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu penyelesaian konflik melalui cara tawar-menawar. Biasanya negosiasi ini harus bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang saling terlibat konflik. Adapun cara untuk menggunakan metode tawar-menawar atau negosiasi ini biasanya menggunakan komunikasi secara tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Apabila dalam negosiasi ini belum juga menemukan titik temu atau titik tengah dalam menyelesaikan konflik, maka dapat dilakukan dengan cara yang kedua, yakni mediasi. Mediasi atau yang biasa kita sebut mediation merupakan pemecahan masalah atau konflik yang dilakukan dengan mengundang pihak ketiga sebagai penengah di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Orang ketiga atau mediator ini biasanya dapat membantu untuk mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, dan menjernihkan dan juga memperjelas masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam konflik tersebut, dan juga memberikan jalan dan solusi pemecahan masalah yang terjadi di dalam konflik tersebut. Namun, apabila negosiasi dan mediasi ini belum juga menemukan titik temu dalam menyelesaikan konflik, maka cara yang terakhir adalah arbitrase. Arbitrase sendiri merupakan salah satu penyelesaian konflik melalui suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat di antara dua orang atau lebih atau antar kelompok kepada seseorang atau beberapa ahli yang biasa kita sebut hakim untuk disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final yang mengikat. Dari ketiga penjelasan mengenai penyelesaian konflik tersebut, yakni negosiasi, mediasi, dan arbitrase, maka terlihat perbedaan di antara ketiganya, di mana negosiasi tidak membutuhkan pihak ketiga dan tidak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya, sedangkan mediasi menggunakan orang ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagai mediator atau penengah, dan juga terlihat juga dari perbedaan arbitrase yakni menggunakan jalur hukum untuk menentukan keputusan final yang mengikat. Adapun langkah-langkah atau syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk menghasilkan win-win solution yakni dengan cara yang pertama mengatur strategi, dengan cara mengenali diri kita sendiri dan mengetahui apa yang sebenarnya kita harapkan dan orang lain inginkan dengan secara bersama-sama menyetujui. Yang kedua yakni pengakuan terhadap apa kesalahan kita dan apa kekurangan kita dengan cara melapangkan dada dan saling memaafkan dan meminta maaf satu sama lain. Yang ketiga yakni klarifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi sehingga hal tersebut memunculkan suatu konflik. Yang keempat yakni membuat alternatif atau resolusi ke depannya mau seperti apa. Dan yang terakhir yakni mengecek atau melihat kembali apakah langkah-langkah yang telah kita lakukan tersebut sudah benar atau belum. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.